Syahadat apa tadi? Hakikat. Iya, syahadat hakikat. Syahadat ruh. Kalau syariat ya kita semua udah menjadi pelaku syahadat syariat. 17 Buktinya kali. apa? Buktinya makan nggak zikir, minum nggak zikir, ya toh? Kerja nggak jadi, belum jadi zikir, ya pipis belum jadi zikir, ngopenin anak belum jadi zikir, ngopenin orang tua belum jadi zikir, ya toh? Ya, semua aktivitas belum jadi zikir, semua aktivitas motivasinya motivasi dunia, motivasi makhluk. Makhluk itu apapun selain Allah, termasuk pahala, surga, takut neraka, itu masih dihitung makhluk itu. Hatimu biasa dimanja sesuatu di luar Allah, tapi Allahnya sendiri nggak kamu perhatikan dengan baik. Ini loh bencananya kebanyakan umat Islam tuh di situ, bencana besar. Jadi Allah hanya jeragon di mulut saja, tapi kayak apa sejatinya Allah itu, hati itu belum kenal bener. Hanya mulut doang aja ngomong Allah, Allah, Allah. Allah yang kayak apa? Ayo, Allah yang kayak apa ya? Saya tanya. Berantakan hatinya. Allah yang menciptakan alam, Ustaz. Ya anak TK hari pertama masuk sekolah tahu itu. Itu namanya kepercayaan itu namanya. Nggak usah tinggi-tinggi kalau itu sekolahnya, mah. Nah, itulah teman-teman. Nah, maka itu perlu belajar tentang makna syahadat hakikat ini. Syahadat roh. Dalam bahasa yang lebih keren, syahadat roh. Syahadat itu persaksian, roh itu ya roh ini, roh yang ada di dalam diri kita, yang meliputi diri kita ini. Syahadat roh. Syahadatnya hati, syahadatnya jiwa. Yang dia menyaksikan zat pemilik nama Allah. Loh. Jadi Bu, kalau teman-teman saya bilang Allah, Allah itu yang mana? Pencipta alam, Ustadz. Loh, itu rak general. Maksudnya pencipta alam itu yang mana? Ahli makrifat sudah menemukan, teman-teman. Allah itu yang punya nama Allah, ahli makrifat sudah ketemu. Ternyata yang punya nama Allah. Allah itu rak nama toh. Loh, yang punya nama mana bentuknya? Kan begitu toh, harus dikejar toh. Abror itu rak nama, Gatot itu nama, Randy itu nama, ya toh? Rudi itu nama, Asri itu nama. Kan ada barangnya toh, ada zatnya toh, ada orangnya toh. Ya toh? Nah, diri harus kenal ini. Allah itu nama. Orangnya mana? Zatnya mana? Alamatnya di mana? Sifat-sifatnya kayak apa? Af'alnya kayak gimana? Gitu loh. Nah kalau diri nggak kenal ya berantakan dong teman-teman. Ini perlu ilmu. Ini perlu laku. Gitu loh teman-teman. Bisa dimengerti ini? Ya, jadi syahadat ruh, syahadat hakikat adalah persaksian hati, persaksian ruh, persaksian jiwa yang menyaksikan tentang bahwa hakikatnya yang punya nama Allah. Lah yang punya nama Allah saya kasih tahu dulu. Sebagaimana apalah ahli ma'rifah ngasih tahu kita. Yang punya nama Allah itu ya zat hidup yang meliputi alam semesta ini. Hatimu harus duduk di situ, jangan kosong. Jangan ngerti namanya doang Asmaul Husna yang 99, tapi hati nggak ngerti. Loh, mana sejatinya pemilik nama itu? Dikasih tahu oleh ahli ma'rifat, nanti diri akan ngerti kalau sudah sampai. Kalau sudah sampai berarti nggak usah dikasih tahu, berarti sudah ngerti sendiri, diberitahu langsung oleh Allah. Yang punya nama Allah, pemilik nama Allah itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Zat hidup yang meliputi dirimu, zat hidup yang meliputi alam semesta, zat hidup yang meliputi tiap makhluknya tanpa dikecualikan. Hati, roh, jiwa kita harus duduk di kesadaran ini.
hati, roh, jiwa kita saat telinga dengar Allah, itu yang main harus alam rosomu, alam sadarmu. Oh Allah ya, oh zat hidup yang liputin aku, zat hidup yang liputi alam semesta ini. Jadi hati harus sudah paham, harus sudah ngerti, harus sudah connect. Begitu disebut Allah, oh yang dimaksud zat hidup yang liputin diriku, zat hidup yang meliputi setiap makhluknya. Zat hidup yang meliputi alam semesta tanpa terkecuali. Loh, ini berarti hati sudah paham tah. Hati sudah ngerti tah. Hati sudah tidak bodoh-bodoh amat tah. Walaupun belum membuktikan, tapi sudah lumayan. Gitu loh teman-teman. Oke, saya tanya. Begitu dibilang Allah, yang dimaksud apa yang dimaksud? Zat hidup yang meliputi. Iya, zat hidup yang meliputi diri dan meliputi tiap makhluknya. Hatimu harus duduk di situ. Membangun kesadaran ini tidak mudah. Karena nafsu terus mengganggu kita terus. Tapi secara syariat, ayo dibangun. Ayo dibangun. Begitu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati harus duduk, hati harus paham, hati harus ngerti, hati harus percaya, hati harus yakin. Oh, zat hidup yang liputin diri dan alam semesta itulah pemilik nama Allah. Jadi mulut ngomong begitu, tapi hatimu harus paham apa yang dimaksud oleh nama pemilik nama Allah tadi. Nujunya ke sono. Gitu. Paham ya? Maksud saya paham? Iya. Maksud saya paham? Semuanya paham? Paham, Pak. Begitu dibilang Ar-Rahman, ya Ar-Rahman zat hidup yang meliputi alam semesta ini. Tanpa kecuali. Begitu dibilang Ar-Rahim, ya zat hidup yang meliputi alam semesta. Itu kan 99 nama, tapi satu zat toh. 99 nama, tapi satu orang toh. Binisbah manusia istilahnya. Iya. Anggaplah satu orang tapi punya 99 nama. Pemberian nama ini diwarnai oleh tujuan sifat nama masing-masing itu nanti. Karena Allah itu penyayang, maka punya nama Ar-Rahman. Gitu loh teman-teman. Karena Allah itu maha pemberi rezeki, maka punya nama Ar-Razik. 99 nama hanya dirangkum di satu nama, yaitu Allah. Maka begitu dibilang Allah dan 99 Asmaul Husna yang lain, hati harus duduk di rasa dan kesadaran zat hidup yang meliputi diri, zat hidup yang meliputi alam semesta. Ini berarti hati udah mulai ngerti tak? Oh ini tah zat hidup ini. Oh iya loh. Tapi kalau masih duduk di syariat kan nggak ngerti tak? Allah itu mana, kayak apa, bagaimana, di mana, nggak ngerti. Itu ngertinya Allah gitu doang. Loh, kayak anak kecil tak sejatinya itu. Kayak anak kecil itu sejatinya teman-teman. Ya. Coba bedakan yang sudah bersyahadat roh, hakikat. Begitu tek Allah, oh zat ada, langsung hati faham lewat rasa dan sadarnya tadi. Oh zat hidup yang meliputi diriku, zat hidup yang meliputi alam semesta. Kalau ini nanti kesadaran semakin tinggi, rasa semakin kuat, ada rasa dekat. Semakin kuat lagi, ada rasa menyatu. Semakin kuat lagi, ya sudah. Tuh, nanti begitu nanti prosesnya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman duduk di syariat terus, Allah yang mana yang ente maksud? Ya, kayak orang linglung, kayak orang nggak ngerti apa-apa. Itu pokoknya yang nyipta alam semesta. Loh, itu anak TK kelas hari pertama juga bisa kalau begitu, mah. Itu pelajaran anak TK hari pertama itu. Anak-anak Tuhan kita yang nyipta alam semesta. Ya Pak Guru, ya ini pelajaran TK hari pertama kan begitu. Ya namanya Allah. Masa mau 70 tahun, 80 tahun mau gitu terus materinya gimana? Oh, dari dulu sampai sekarang nggak naik-naik tingkat, nggak naik-naik level itu. Nah, saya ulangi lagi. Kala Quran, kala hadis, kala orang nyebut Allah,
dan 99 Asmaul Husna, hatimu harus langsung paham, connect. Wujudnya rasa dan kesadaran, oh zat hidup yang liputi diriku. Zat hidup yang liputin alam semesta. Loh, itu berarti hati sudah mulai lumayan. Nggak bodoh-bodoh amat. Nggak buta-buta amat. Gitu loh ya. Ya, nggak keterlaluan lah butanya itu. Sudah mulai lumayan. Oh itu tak Allah itu. Nah selama ini kan umat Islam, Allah itu mana? Nggak pada ngerti. Ya nanti nunggu mati lah. Loh, emang mati ente ketemu Allah? Saya tanya, mati dirimu ketemu Allah gitu? Enak saja. Nggak bisa orang mati ketemu Allah kalau di dunianya nggak ketemu Allah. Ini udah dijamin oleh Allah. Ayat ngomong dengan tegas. Wa man kana fi hadhil a'ma, kata Allah. Dan barang siapa yang di dunianya buta dari aku Allah, kebenaran tentang aku Allah, kata Allah, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhiratnya tetap buta dari Allah. Jadi jangan ngomong sembarangan setelah mati ketemu Allah. Loh, enak aja ngomongnya. Mati ketemu Allah, di akhirat ketemu Allah itu bagi orang yang sebelum matinya memang sudah kenal Allah. Memang selama hidupnya sudah sampai kepada Allah. Emang sebelum matinya sudah tahu Allah, sudah kenal Allah, sudah ngerti Allah, sudah paham Allah dalam pengertian sudah makrifah. Kalau belum, lo mati ketemu berapa alam ya tetap tidak bisa ketemu Allah, gitu loh teman-teman. Paham apa enggak? Wong ini urusan hati kok. Makanya Allah kan tegas lah ngomongnya. Wa man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Cobalah cermati ayat ini. Barang siapa yang di dunianya tidak kenal aku, oke? Bukan mulut, ini bukan mulut, urusan hati ini. Kenal itu urusan hati, bukan mulut. Barang siapa yang di dunianya tidak kenal aku, kata Allah, buta dari aku itu berarti nggak kenal, nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu. Ya. Belum ngerti sejatinya Allah itu apa, siapa, kayak apa sifatnya, bagaimana afalnya. Belum ngerti. Tetap mati pindah berapa alam pun ya tetap nggak bisa ketemu Allah. Ini jaminan dari Allah ini. Wa man kana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Bahkan kata Allah lebih sesat nanti di akhirat. Artinya lebih jauh daripada Allah keadaannya. Loh, teman-teman bisa bayangkan nih. Nih yang ngomong Allah bukan saya dah. Ya, hati-hati. Hati-hati. Ya, dah kembali ke awal. Jadi teman-teman, begitu ngomong Allah, dilafatkan Allah oleh Quran, hadis, atau siapapun, hati harus langsung duduk, oh zat hidup yang meliputi diriku. Zat hidup yang meliputi semua hewan. Zat hidup yang meliputi semua tumbuhan. Zat hidup yang meliputi semua jin. Zat hidup yang meliputi semua iblis. Zat hidup yang meliputi semua setan. Zat hidup yang meliputi semua malaikat. Zat hidup yang meliputi semua makhluknya tanpa kecuali. Hatimu harus duduk di rasa ini, di kesadaran ini. Kalau hati sudah duduk di sini, itu tanda-tanda hatimu, hati kita sudah tidak ya buta-buta banget. Setengah buta atau berapa persen buta lah itu. Ya. Ya, sudah nggak buta-buta amat lah. 40% lumayan lah. Tinggal 60% lagi. Atau 30%, tinggal 70% lagi. Loh, kok 30% Ustaz? Kok 40% Ustaz? Iya. Karena harus kamu buktikan sendiri bahwa sejatinya Allah itu adalah zat hidup yang meliputi dirimu sendiri. Harus ketemu langsung dengan Allah diri kita. Oke? Itulah namanya ainul basirah, hakul basirah. Kalau teman-teman nanti mengamalkan dzikir sirrul asrar sampai titik tertentu, Allah yang mengenalkan dirinya pada dirimu dalam keadaan totalitas fana nanti. Loh. Paham? Paham ini? Ya. Paham? Kalau teman-teman dzikir sirrul asrar, nanti oleh Allah diberi pengalaman terbukanya mata hati dan dalam keadaan fana
zero, kosong, belum semua hilang. Kemudian muncul peristiwa Allah mengenalkan dirinya dan dirimu paham di situ. Ya saya ini loh Allah. Bahasa tandanya gitu saja. Dirimu ngerti, hatimu paham. Ya saya ini Allah, zat hidup yang meliputi dirimu dan alam semesta. Dirimu hilang nanti di situ. Dirimu hilang di situ. Dirimu hilang di situ. Nah, ini namanya hakul yakin. Kalau hati sudah diberi pengalaman begini, teman-teman, efek dari penguasaan ilmu hatinya, efek dari laku zikirnya, itu berarti hati sudah mulai ngerti siapa sejatinya Tuhannya. Maksudnya dalam bahasa lain, berarti hati sudah mulai menyaksikan yang dimaksud Allah. Oh ini tak. Gitu lah. Sudah bukan hanya ngomong dong, asyhadu alla ilaha illallah. Itu walaupun sehari 1000 kali dirimu melafalkan itu rak mulut tak teman-teman. Mulut tak, mulut zohir tak. Tapi apakah mata hatimu, telinga hatimu, mulut hatimu benar-benar menyaksikan? Kan belum tak. Penyaksiannya hati dalam konteks sejatinya penyaksian adalah namanya peristiwa hakul yakin. Ini kalau belum diberi itu kayak enggak masa sih loh gitu kan? Saya dulu begitu juga, saya dulu begitu juga. Oh, masa sih? Nah, ternyata alhamdulillah bifadlillah. Begitu diberi, iya benar. Benar. Jadi Allah ngomong dalam diri kita yang sedang zero total tadi. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Allah ngomongnya begitu. Kalau boleh diekspresikan. Ya saya ini loh Allah. Ya saya ini yang punya nama Allah, rek, gitu lah. Paham nggak? Ya saya ini yang punya nama Allah, coy, gitu lah. Ya. Oh, iya. Ya saya ini yang punya nama Allah, bro. Bro. Iya, ya innani anallah fa'budni, udahlah, menghambalah kepada aku. Menghambalah kepada aku. Karena apa? La ilaha illa ana. Enggak ada lain lagi selain aku, enggak ada lagi. Loh, peristiwa inilah yang diimpikan oleh semua orang sejatinya. Tapi gini, mohon maaf nih. Kalau kita hanya belajarnya di zona syariat, fikih, ini kan mohon maaf, ini yang potongan begini, peristiwa begini kan nggak ada. Ini hadisnya, nggak ada ayatnya. Ya pasti nggak akan percaya. Termasuk saya dulu nggak percaya. Walaupun udah kitab apapun dibaca di ini, mana hadis Qur'annya loh. Emang semuanya harus ada di situ tak? Hah? Enggak ada di situ, enggak harus begitu maksudnya. Nah, begitu nanti ada peristiwa sendiri pada teman-teman ya baru ya Allah ini tak ternyata ya. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau hati sudah ketemu langsung dan Allah memberi kefahaman, pengertian, menanamkan kepercayaan, dan yang tertinggi menanamkan keyakinan pada dirimu. Jadi yakin kalau sudah hakul yakin ini, kalau belum hakul yakin belum tentu orang itu yakin, masih percaya tapi belum pembuktian. Kayak saya begini loh ngomong kepada teman-teman. Oh teman-teman, tadi di apa namanya di Bogor ada kecelakaan ini sama ini. Teman-teman percaya saya, apalagi saya kelihatan kopian begini kan, wah lumayan ini kayaknya bisa dipercaya. Iya, tapi kan teman-teman belum benar-benar menyaksikan langsung dengan mata kepala dan mata hatinya langsung. Nah itu loh, belum pembuktian. Maka indal arifin, syahadat yang hatinya belum membuktikan langsung dengan hakul yakin, syahadatnya masih dihitung syahadat zahir, syahadat syariat, syahadat badan kasar, syahadat yang belum sempurna, syahadat yang belum sah indal arifin, menurut pandangan orang-orang yang menguasai ilmu hati dan sudah pengalaman spiritual dengan ilmu hatinya. Sebagai bentuk laku syariat yang bermana hakikat menuju ma'rifat itu.
Ya, teman-teman paham ya? Teman-teman paham? Ya, Jadi Pak. kalau dibilang Allah dan 99 Insya Allah. Asmaul Husna, hati sudah bisa duduk di rasa dan kesadaran. Hah? Sudah ya? Teman-teman masuk kamar mandi. Kalau baru laku syariat, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Allah di mana? Allah yang di langit itu yang di mana? Enggak jelas itu. Tapi kalau dirimu sudah ngerti ini, tek, ya Allah, Bismillah. Allahumma inni a'udzubika, kayaknya rasanya harus zat yang meliputi dirimu dan meliputi kamar mandi dan meliputi alam semesta. Berarti Allah nggak kemana-mana dong. Iya, Allah ya di situ-situ juga. Hati harus duduk di situ. Kalau hati belum duduk di situ, berarti dirimu belum ngerti Allah dong sejatinya. Apal nama Allah, tiap hari nyebut Allah, tapi Allah yang mana? Dirimu masih bingung, hatimu masih bingung. Hatimu masih buta. Kayak gini loh. Ada orang tiap hari manggilin Fatimah, Fatimah, Fatimah. Loh, mana Fatimahnya? Lo nggak ngerti, lo kan lucu Fatimahnya mana nggak ngerti. Ya Allah, ya Allah. Kayak begitu aja. Nah sekarang udah mulai harus membangun ini, rasa ini. Begitu Bismillahirrahmanirrahim. Harus begitu Bismillah, maksudnya bizatillah, zat hidup yang liputi diriku, zat hidup yang meliputi makanan yang akan saya makan, zat hidup yang meliputi minuman yang akan saya minum, zat hidup yang meliputi. Hati sudah duduk di situ, teman-teman. Oke ya, sudah mulai ketangkep ini, sudah mulai paham, insya Allah. Nah, insya Allah. Nah, itu yang dimaksud dari pemilik nama Allah. Jadi hati harus didudukkan dari sekarang. Lewat rasa dan sadar, teman-teman. Oke ya, paham? Paham? Insya Allah. Ya. Kalau ini sudah paham, teman-teman. Kalau ini sudah ngerti, ayo. Teman-teman nanti lafalkan kalimatut tauhid atau syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Saat teman-teman ngomong itu, mulutnya, alam rasa hati dan sadar teman-teman harus tajam. Harus main rasa, main sadar. Yang bersaksi ganti totalitas rasa hatimu, rasa sadarmu. Dari apa yang dilafalkan oleh mulutmu tadi. Asyhadu. Coba. Ngeroso yang asyhadu itu hatimu, rohmu, jiwamu. Asyhadu. Aku bersaksi. Akunya siapa? Coba tonjolkan ke akunya roh. Akunya jiwa yang meliputi diri. Akunya hati. Ayo coba duduk di situ. Jangan hanya asyhadu di mulut tanpa rasa. Asyhadu di mulut tanpa ada kesadaran. Akunya roh, akunya jiwa, akunya hati. Ini kelemahan kita di situ. Sekarang harus sudah duduk di situ. Asyhadu. Harus teman-teman masuk ke zona alam rasa, alam sadar, akunya roh. Akunya badan halus yang ada di dalam badan kasar kita. Akunya jiwa kita yang ada di dalam badan kasar kita. Akunya roh yang ada di dalam badan kasar kita. Hati harus duduk di situ. Asyhadu. Oke? Harus ada kesadaran itu. Jangan hanya asyhadu alla ilaha illallah. Ya Allah, itu mah sampai berapa ribu tahun dirimu sampai ke Allah. Wong mulut kelotek, tapi hati nggak paham apa yang kamu lafalkan, ya bagaimana kalau begitu? Oke, coba. Begitu mulut asyhadu, coba yang kuat itu kesadaran dan rasa kita, kesadaran dan rasanya teman-teman, kesadaran tentang akunya ruh yang ngeliputin diri kita. Akunya hati yang ada dalam diri kita. Akunya jiwa yang ada dalam badan kasar kita atau badan halus kita tadi. Nah, badan halus kita, roh kita, jiwa kita, hati kita bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang la asyhadu alla ilaha
illallah. Bahwa tidak ada Tuhan. Nah, berarti tidak ada Tuhan itu yang dimaksud apa? Yang dimaksud nggak ada zat hidup yang meliputi diri dan alam semesta ini. Kecuali ya zat Allah itu sendiri. Ayo, hati harus duduk di situ. Hati harus duduk di makna itu. Hati harus duduk di alamat itu. Hati harus menuju pada totalitas rasa dan kesadaran itu tadi. Jangan asal nyebutin tapi nggak pakai rasa, nggak pakai kesadaran. Nggak ngerti tujuannya, jangan. Ini yang jadi masalah kita dari tahun ke tahun, dari umat Islam kan di sini sejatinya. Banyak membaca, banyak menghafal, tapi nggak ngerti apa sejatinya yang dibaca, yang dihafal, yang diikrarkan, yang disaksikan dalam persaksiannya. Nah ini masalahnya. Sekali lagi, begitu asyhadu, awas, hati ruh harus masuk ke zona rasa totalitas. Masuk rasa tentang Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali ya Allah, zat hidup yang liputi diri dan alam semesta ini. Nah, itu loh teman-teman. Sudah mulai mengerti maksud saya? Iya. Sudah mulai paham maksud saya? Insya Kalau Allah. mulut kita, mulut teman-teman ngomong asyhadu, bukan mulut dohirnya ini yang teman-teman perlu perhatikan. Tapi teman-teman masuk ke rasa mulut hati. Mulut hati bentuknya kesadaran dan rasa. Di situ persaksianmu. Asyhadu, rasa dan sadar. Ruhmu, jiwamu, hatimu. Allah ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali zat hidup yang liputi dirimu dan alam semesta ini. Begitu illallah ya berarti menuju ke zat hidup yang meliputi dirimu dan alam semesta ini. Gitu loh teman-teman, hakikatnya. Itulah dia Allah. Selain itu nggak ada. Selain itu harus diusir dari hati. Selain itu harus tidak tampil di hati. Selain itu harus tidak tergambar di hati. Selain itu harus tidak eksis di hati. Itu makna asyhadu alla ilaha illallah. Dengan demikian kefahaman hatimu, pengertian hatimu, kepercayaan hatimu masuk ke zona keyakinan lewat totalitas rasa dan kesadaran di hatimu, di jiwamu, di rohmu. Oh berarti tidak ada Tuhan kecuali hanya zat hidup yang meliputi dirimu dan alam semesta ini. Itulah dia Tuhanmu. Itulah dia Tuhanmu. Itulah dia Tuhan kita yang punya nama 99 Asmaul Husna. Itulah dia Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu, zat hidup. Hidup, maha hidup. Sang maha hidup sejati. Tidak ada hidup selain sang maha hidup. Tidak ada hidup selain zat hidup. Diri harus duduk di sini. Diri harus duduk dengan persaksian ini. Asyhadu alla ilaha illallah. Gitu loh teman-teman. Ini urusan hati, urusan rasa. Urusan kekesadaran. Ya, nanti mulai ini, nanti mulai kapan-kapan, kalau sudah paham, kita syahadat ulang bareng-bareng. Syahadat ulang rame-rame. Dengan mendudukkan hati, pikiran, totalitas, sebagaimana yang saya omongkan ini. Biar hati yang ngerti, oh sejatinya begini. Biar step by step menjadi paham, mengerti, tajam, rasa dan sadarnya. Dah. Paham ini insya Allah? Sudah mulai paham? Sudah mulai paham yang saya maksud? Asyhadu alla ilaha illallah. La ilaha illallah. Sama, beda redaksi saja. Atau ketika teman-teman, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, mulutmu ngomong begitu itu maksudnya tujuanmu ke siapa?
K-nya itu K siapa? K Allah toh? Allahmu yang mana? Hatimu harus main rasa, main ke kesadaran. K-nya itu adalah zat hidup yang liputi dirimu itu sendiri. Dan zat hidup yang meliputi setiap makhluknya alam semesta ini. Iya karena butuh. Lo rasa harus duduk di situ. Jangan iya karena butuh. Ya itu mah apa itu? Apa lo? Prek begitu. Masya Allah. Yang penting duduknya rasamu. Tahu nggak Allah yang kamu maksud itu Allah yang mana? Iya Kak. Loh, begitu bilang Kak, hati hadir, rasa sadar hati. Kak yang liputi dirimu, Kak yang liputi alam semesta. Berarti hatimu ketemu Allah, bener. Kalau sudah tajam, tek ke Allahnya udah dapat ini. Dan ini harus dibangun, tidak mudah bangun ini teman-teman. Kalau mudah ya semua orang lulus jadi tingkat yang tinggi. Ini butuh proses ini. Oke, teman-teman sudah mulai mengerti? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus ngerti alamatnya. K itu siapa? Allah itu yang siapa yang kamu maksud itu? Kamu Allah itu kamu yang mana yang dimaksud? Dia Allah itu dia yang mana? Saya Allah itu saya yang mana? Kamu ya hidup itu, dia ya hidup itu, aku ya hidup itu. Jadi ana, anta, huwa bagi Allah sama tidak berjarak. Karena ana ya hidup itu, anta ya hidup itu. Loh, gitu loh teman-teman. Huwa ya hidup itu. Jadi domir ini kan hanya untuk biar dirimu paham aja toh. Seakan-akan Allah punya posisi. Begitu anta terus ini saya, kamu Allah di situ. Loh itu bahasa tak. Baik Allah pakai domir ana, anta, huwa, ya tetap hidup yang liputi dirimu dan alam semesta. Jadi sejatinya Allah nggak berlaku domir. Kenapa Allah pakai domir? Karena masuk zona bahasa syariat makhluk biar dirimu paham. Tapi kalau toh Quran bilang domir ana Allah, ana rabbuka, anta rabbi, huwa rabbi. Ya tetap hatimu duduk di ini tadi, zat hidup yang meliputi diri, zat hidup yang meliputi alam semesta. Maka sejatinya Allah sudah nggak perlu domir aslinya. Perlu domir karena kebutuhan bahasa. Paham? Bisa dimengerti? Paham ini semuanya? Bisa dimengerti ini? Nah, ini harus paham. Ini bahasan yang sangat krusial sekali. Kalau ini nggak paham, kita akan gagal menuju Allah ini. Ya, mengerti Allah ya? Ini makna asyhadu an la ilaha illallah. Ini makna la ilaha illallah. Ini makna iyyaka na'budu. Ya, dah. Ini sudah paham ya insyaallah. Sampai di sini paham ya teman-teman ya. Nah. Oke. Teman-teman. Syahadat tauhid yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah yang harus diimplementasikan sebagaimana, dipraktekkan sebagaimana yang saya ungkapkan tadi. Itu kan setat awal persaksian. Itu setat awal persaksian. Itu setat awal persaksian. Sekarang saya lanjutkan. Teman-teman, syahadat ini, kalimatut tauhid ini harus diimplementasikan, harus dipraktekkan dalam setiap nafas kita. Mengerti? Ini ahli hakikat, ini ahli ma'rifat. Kalau ahli syariat udah nggak ngurus, wis yang penting syahadat sebagai rukun jadi orang Islam pertama udah selesai, terserah itu, setelah itu terserah Anda. Syariat kadang serampangan memang seperti itu. Kalau ahli ma'rifat, ahli hakikat, lo tidak begitu. Syahadatmu yang sudah benar, hatimu sudah paham, sudah ngerti, itu baru starting kehidupanmu. Itu baru
langkah awal kehidupanmu sejati menuju kepada Allah. Oke? Saya ulangi lagi. Indal arifin, menurut para ahli ma'rifah, menurut para ahli hakikat, syahadatmu yang benar, kemudian diikuti hakul yakin tadi, setelah itu harus kamu buktikan, harus kamu nyatakan, harus kamu praktekkan, harus kamu amalkan, harus kamu implementasikan setiap nafasmu. Ini ahli marifat, ahli marifat. Ini ahli marifat. Yang ahli syariat sudah dada, udah tahu semua kalau itu. Ahli marifat seperti itu. Maka indal arifin, teman-teman, seluruh aktivitasmu harus berupa zikir kepada Allah. Nah, ini kerennya ahli marifat di sini. Seluruh lakumu, amalmu, aktivitasmu, gerakanmu harus berupa zikir pada Allah. Yang zikir itu bentuknya mengamalkan ikrar syahadatmu sendiri. Mengamalkan ikrar kalimatut tauhidmu sendiri. Gitu loh. Baru itu sejatinya syahadat hakikat. Sejatinya syahadat yang kamu wujudkan, yang kamu implementasikan, yang kamu praktekkan dalam realita aktivitas kehidupanmu. Hatimu duduk la ilaha illallah. Hatimu duduk pada praktek asyhadu alla ilaha illallah. Lewat rasa dan sadar hatimu melalui aktivitas yang kamu lakukan tadi. Loh, ahli marifat seperti ini, teman-teman. Ahli marifat seperti ini. Nah, bentuknya. Nih, saya kasih praktek. Ini minum. Syariat saya bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Nah, minumnya ini tadi kan dikit. Kalau minumnya 1 gelas kan lama itu. Kalau minumnya 1 gelas kan lama. Iya. Nah, selama proses minum ini 1 gelas kah, setengah gelas kah, 1/4 gelas kah, kan ada jeda waktu. Ya, kan ada jeda waktu. Itu indal arifin, para ahli ma'rifah mengamalkan syahadat tauhid, mengamalkan kalimatut tauhid, mengamalkan iyyaka na'budu. Jadi sambil minum ada rasa. Ada rasa. Ada rasa Allah. Ada rasa Allah. Ada rasa Ada rasa apa tadi? Allah. Ada rasa Allah. Allah. Maksudnya, saya jelaskan nih. Ini perlu dijelaskan. Maksudnya ahli arifin ada kesadaran. Nggak mungkin aku bisa minum kalau tidak dirahmati Allah. Nggak mungkin aku bisa minum kalau nggak dimanage oleh Allah. Nggak mungkin aku bisa bergerak ngangkat gelas minum, meminum nikmatnya Allah kalau tidak mendapat taufiknya Allah, inayahnya Allah. Loh, hati duduk pada rasa itu. Karena itu yang kelihatan di hatinya kan peran Allahnya. Kesadaran Allah yang memanage dirinya, yang menjadikan dirinya bisa bergerak, yang menjadikan dirinya bisa beraktivitas, yang menjadikan dirinya bisa ngangkat tangan, ngangkat gelas, yang menjadikan mulutnya bisa mengunyah. Ini bukan diri kita sejatinya, tapi Allah yang memanage. Karena gerakan mulut bisa ngunyah, masuk kesatuan sistem gerakan tubuh yang dikuasai dan dikendalikan oleh Allah. Jadi hati duduk pada ilallahnya ini. Totalitas peran Allah yang menguasai diri lewat makan, lewat minum, lewat kerja, lewat pipis, lewat BAB, lewat semuanya. Lewat semuanya. Rasa ini terus nempel di hati.
Loh, gitu loh teman-teman. Ngerti nggak maksud saya ini? Jadi kalau nanti diri kita oleh Allah sudah dibiasakan, dibuka hatinya laku syahadat ini, maka dirimu akan dibuat sholat terus oleh Allah. Gitu loh. Paham apa enggak? Kalau kita masih duduk di syariat, fahamnya sholat itu kalau sholat 5 waktu doang. Itu pun nggak benar kok ketemu Allah dalam sholatnya 5 waktu kok. Lu kok ngerti? Pengalaman, masa nggak paham? Ketemu Allah lewat sholatnya itu belum benar. Tapi kalau dirimu sudah dibuka oleh Allah melalui syahadat yang benar, hakul yakinnya, pembuktiannya sudah, teman-teman dibuka oleh Allah. Semua aktivitas sejatinya dirimu mengamalkan syahadatut tauhid itu sendiri. Dirimu mengamalkan kalimat tauhid itu sendiri. Jadi ya Allah teman-teman, nggak ada aktivitas yang tidak zikir. Nggak ada aktivitas yang tidak ada sambung rasa dan kesadaran tentang Allah itu nggak ada. Berarti semua nafasmu, aktivitasmu oleh Allah sudah dijadikan zikir, sudah dijadikan sholat oleh Allah. Makannya sudah jadi sholat, pipisnya jadi sholat, BAB-nya jadi sholat, mandinya jadi sholat, kerjanya jadi sholat, belajarnya jadi sholat, sholatnya ya jadi sholat, dagangnya jadi sholat, ke sawahnya jadi sholat. Nah, lanjutin sendiri. Semua dibuat jadi sholat oleh Allah. Karena hati duduk pada rasa dan sadar implementasi la ilaha illallah. Gitu loh teman-teman. Hati pada rasa dan sadar asyhadu alla ilaha illallah. Gitu loh. Maksudnya. Paham ya teman-teman? Paham ya teman-teman? Paham Ustaz, insyaallah. Ya, dah. Dilatih nanti pelan-pelan dilatih. Ini Pak, bahasa syariatnya dilatih pelan-pelan, bahasa syariatnya. Tapi bahasa hakikatnya, kalau hatimu sudah dapat pertolongan Allah, nanti oleh Allah dibuat dari dalam hati. Jadi hati itu mendapat nur yang terang benderang dari dalam sana, dibuka oleh Allah, sehingga rasa itu nggak lepas dari Allah terus. Jadi terus menjadi implementasi syahadat setiap lakunya. Loh, kalau hati sudah seperti itu, berarti hati sudah masuk namanya syahadatur ruh. Rohmu sudah bersyahadat. Jiwamu yang di dalam badan kasar sudah masuk Islam beneran. Rohmu, hatimu, jiwamu yang ada di dalam badan kasar kita sudah benar-benar masuk Islam. Sudah benar-benar mempraktekkan syahadat yang dilafalkan oleh mulut dan yang dilafalkan oleh hatinya tadi. Itu namanya syahadatur ruh. Syahadatnya ruh, nyawa, hati, jiwa. Atau disebut syahadatul haqiqat. Syahadat hakikat. Cara ngelihatnya tidak susah. Hatimu ada rasa dan sadar. Kelak. Allah apa enggak? Itu cara ngelihatnya begitu. Belum ada totalitas rasa dan sadar. Kelak Allah. Berarti hatimu belum benar syahadatnya. Hati kita belum benar syahadatnya. Masih proses menuju ketajaman, penajaman, pendewasaan, kedewasaan tentang menuju kepada Allah. Nah, ya, ini makna syahadatul ruh, syahadatul haqiqah. Dah paham ini teman-teman? Paham insya Allah? Teman-teman,
teman-teman kok sudah diberi ini, wah itu sudah mulai ibarat nilai, sudah nilai 6, 7. Masih ada satu syahadat lagi, yang ketiga, namanya syahadat tunggal, syahadat ahad. Nah, itu sudah sampai tujuan itu. Nah, sekarang nggak usah ketiga dulu deh. Satunya udah tahu, sekarang keduanya. Ayo mulai diamalkan. Yang kedua ini, syahadat ruhnya ini. Hatimu hanya melihat illallah, kecuali hanya Allah. Rasa sadar, bentuknya rasa dan sadar tadi. Illallah. Apapun peristiwanya, apapun aktivitasnya, hati harus duduk pada syahadat hakikat ini, syahadat ruh ini. La ilaha illallah, syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah ini. Kalau ini sudah dibiasakan, dibudayakan benar, dibantu ilmu dan lakunya, pada titik tertentu nanti teman-teman akan tahu apa yang saya maksud. Semua waktumu dijadikan sholat oleh Allah. Ini berarti ibarat ini sudah mau jebol. Kalau sudah ngamalkan ini udah mau jebol ini. Rahasia-rahasia udah akan dijebol oleh Allah, teman-teman. Karena dirimu semakin dekat sekali dengan Allah. Ya walaupun sejatinya Allah itu dekat, tapi karena ketutup hijab itu terasa jauh. Nah, ini semakin dekat ini Allah. Nah, ini makna tentang syahadat hakikat atau syahadat ruh. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan dari teman-teman. Agak sedikit panjang lebar karena harapan saya mudah-mudahan dengan ini tadi kita diberi faham oleh Allah. Setelah faham menjadi jalan hidayah sehingga kita diberi kemudahan oleh Allah dengan bimbingannya, rahmat dan fadlnya. Setiap amaliyah itu hati bisa duduk enak ke Allah. Amin. Ada anak, istri, suami mecahin apa, mestinya harganya mahal, hati langsung duduk tek, la ilaha illallah. Ini mesti hanya Allah, perbuatan Allah. Jadi hati langsung ke Allahnya, tidak melihat tampilan makhluknya. Semua peristiwa. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan tentang syahadat syariat dan syahadatul hakikoh, syahadat ruh ini. Silahkan. Ustaz, boleh. Silahkan, mangga.